dipersembahkan oleh BRI Syariah. Menjabat sebagai salah satu direksi di Bank Syariah yang merakyat, tidak lantas membuat seorang Budi Wisakseno hanya duduk di belakang meja. Kecintaannya kepada alam mempertemukan beliau dengan olahraga yang saat ini menjadi hobi utamanya, bersepeda. Tergabung dalam komunitas bersepeda berisik BRI Syariah Cycling Community, seorang Budi Wisakseno tidak membeda-bedakan golongan atau jabatan saat melakukan hobinya ini. Pak Budi, lebih akrab beliau disapa, meninggalkan jabatannya di kantor dan membaur dengan sesama pesepeda tanpa ada rasa canggung di antara mereka. Bukan hanya sekedar berolahraga dan bertafakur menikmati pemandangan alam, Budi Wisakseno juga menggunakan hobi ini sebagai ladang amal untuknya. Belusukan ke perkampungan yang tidak terjamah oleh hingar-bingar pembangunan, Pak Budi dan komunitas sepedanya menggunakan kesempatan ini untuk saling berbagi dengan masyarakat yang kurang mampu, mengulurkan tangan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pak Budi dan para pesepeda ini berharap dapat meringankan beban hidup para penduduk di pelosok-pelosok perkampungan yang tidak terjamah oleh tangan-tangan pemerintah. Pak Budi. Ya. Pak, Oke. istirahat dulu, Pak. Oke. Di sini ya. Di sini aja kali, Pak ya. Oke, makasih banyak. Waduh. Ini luar biasa nih. Sedang nggak? Enak ya? Enak, Pak. Suasananya enak sekali ya. Kita crossover nih ya istilahnya ya. Nah, iyalah. Crossover cross country. Betul. Jadi Kita selama ini kan crossover. di gedung, di jalan besar. Sekarang kita di pedesaan nih. Iya. Cross country crossover, Pak ya. Betul. Pak Budi, Iya. apa sih filosofi di balik crossover biking kayak gini, Pak? Gini, kita di sini banyak dapat manfaat deh ya. Selama ini kita hidup di dunia formal, dunia modern gitu kan. Kita sekarang masuk ke alam. Tentu hiburan batin buat kita. Kita bisa lihat orang-orang susah di bawah, bisa lihat orang kecil di bawah gitu kan. Lalu kita lihat alam yang indah gitu kan. Nah itu keuntungan spiritual lah gitu kan ya. Nah lalu kita sama-sama kawan-kawan di sini semuanya gitu kan, bisa berceramah segala macam. Jadi itu merupakan suatu riadoh juga tuh. Riadoh, Pak, pasti. Riadoh, Sport. Sport. Ya. Dan kemudian kita banyak ambil tadabur di situ. Tadabur, Ya, melihat gitu. alam, Betul. di sawah, Lihat orang bawah. becek-becek. Lihat orang bawah gitu kan. Gitu. Jadi cocok tuh kalau orang-orang harus belusukan membenar. Kira-kira begitu. Tapi selain crossover biker, cross country biker, Pak Budi ini kan juga istilah saya itu crossover banker juga, Pak. Mungkin nggak tahu lah, saya tahu. Pak Budi pernah di bank yang belum di syariah, Ya, betul. terus masuk di bank syariah yang pemiliknya mendunia, Ya. kemudian di bank syariah yang pemiliknya perorangan, dominan, kemudian sekarang di bank syariah yang dimiliki oleh BUMN. Nah, Ya. itu ada kaitannya nggak jadi crossover biker sama crossover banker kayak gitu, Pak? Sangat ya, saya kira gini. Hanya beda dunia saja kan. Iya. Tapi yang jelas kita di situ dituntut untuk bisa untuk paradigm shift. Ya. Paradigm shift. Paradigm shift. Oke. Karena kita harus maklum pemiliknya adalah bermacam-macam latar belakang. Walaupun satu tujuannya pasti untuk keuntungan ya. Tapi sekarang permasalahannya mencari keuntungan itu bagaimana caranya kan gitu. Iya. Kalau itu dia perlu paradigm shift pertama kali dari diri kita gitu kan ya. Ada yang mesti banyak belajar, ya, banyak mengetahui bagaimana menjadi professional banker syariah kayak kira begitu. Karena permasalahannya nggak semata-mata mengatur technical management ataupun strategi, tapi juga harus bisa memelihara memanage kolbu nurani. Karena
Yang di manage itu adalah suatu perusahaan yang notabene bank syariah yang berdasarkan ini apa namanya nilai-nilai apa istilah itu Rabaniyah spiritualitas yang tinggi. Spiritualitasnya. Jadi itu yang mesti apa namanya dimiliki oleh semua professional bankers gitu. Manajemen ataupun kata direksi situ harus menjadi panutan kan? Dia panutan bagaimana dia duluan mengamalkan semua nilai ibadah yang ada di sana. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dengan pangsa pasar yang hanya di kisaran 5% dari total nasabah perbankan di Indonesia, potensi bank syariah di tanah air masih sangat besar untuk tumbuh dan berkembang, sehingga dapat mengejar ketertinggalannya dari bank konvensional. Pengenalan produk dan keistiqomahan dalam mengawal semangat nilai-nilai ekonomi Islam dalam sistem perbankan syariah menjadi kunci kesuksesan dalam mengkampanyekan perbankan syariah kepada masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat Indonesia dapat mengetahui secara mendasar keunggulan dari sistem perbankan syariah dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Pak Budi, Ya Pak Gon, kita tadi udah udah jadi crossover biker ya. udah Ajut-ajutan di sawah, di jalanan, di tanjakan, tanjakan, turunan ya. Nah, sekarang kita pengen bincang-bincang soal crossover banker, Pak. Wah. Nah, Pak Budi kan orang yang dulu pernah ada di bank konven awal-awal ya. Terus udah memasuki di 3 bank umum syariah. Ceritain dong Pak dikit Pak. Itu kan crossover tuh. Ya betul, keliling. betul. Kalau kata Ya. orang yang lagi ibadah, tawaf katanya gitu ya. Gimana tuh Ya Pak? Pak Gun. Jadi ya memang sebaik kesan saya memang sekarang masuk ke bank umum syariah ketiga. Kesimpulan saya kalau saya merenung begitu, yang jelas awal muasal dipikir ada siapa ownership-nya bank itu dulu gitu ya. Itu menentukan betul cara berpikirnya eksekutifnya. Di situ tentu istilah saya mengatakan ada the philosophy of thinking mereka gitu ya. Contohnya kalau memang dia dulu berasal dari bank konvensional, mereka konvensional, sekarang sejauh mana adaptasi itu cepat terjadi pada dirinya untuk melihat kepada bagaimana mekanisme cara memanage suatu bank syariah. Nah, cepat lambatnya itu sangat tergantung, sangat individualis sebenarnya, kira-kira gitu. Yang kedua, tentu juga harus dilihat juga bahwa memanage di suatu bank syariah itu mutlak nggak bisa lepas daripada nilai-nilai syariah itu sendiri. Iya. Ya. Sebagai contoh, sekarang kalau di bank umum konvensional gitu, filosofinya mereka adalah mengundang para deposan atau dana pihak tersebut dengan suatu janji di awal. Itulah kita bilang bunga tadi, ya kan ya. Barulah dia mencari tempat investasi kira-kira. Kalau di tempat bank syariah itu adalah kami awal-awalnya menyutisasi modal yang ada. Kami menciptakan sumur-sumur investasi yang efisien dan menguntungkan. Baru kami mengundang RPK. Lihat, kami mempunyai suatu sumber investasi yang bagus. Mari sama-sama kita join di sana, ya kan? Jadi semangatnya sebagai investor di sana. Nah, karena itu udah boleh ada nilai-nilai rabaniyah di situ, amanah. Ya, kita memberikan hasil terbaik untuk mereka, keterbukaan gitu. Jadi istrinya ujungnya GCG duluan dah yang mesti diutamakan di situ. Nah, konsep transparansi, konsep accountability itu mutlak dijunjung gitu loh. Itu kesan saya gitu ya. Kedua, sekarang bagaimana kemampuan cepat atau lambat beristiqomah ya dalam menjalankan semua nilai-nilai yang ada dalam suatu perbankan syariah, baik itu spiritualnya maupun cara memanagenya kayak kira begitu. Lalu Pak, itu kan sebenarnya nilai-nilai yang universal, artinya sebagian juga ada sebenarnya di bank konvensional. Tapi kalau saya kok pengen lebih banyak tahu, jangan-jangan terutama di bank syariah gitu ya.
direktur ya, tapi harus jadi ustadz juga ya. Ya. Bisa ngimamin sholat, bisa melakukan hal-hal yang terkait juga dengan ibadah hablum minan nas misalnya, dengan sesama manusia. Kalau tadi waktu kita jadi crossover biker, kita datang ke satu tempat, kita kasih dana CSR ke sana, gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu Pak, jadi crossover. Terus juga bukan hanya ngurusin yang korporasi, tapi juga yang mungkin mikro, yang bahkan lebih kecil dari mikro. Kalau itu Pak Budi sudah pernah mengalami juga? Baik Pak Gun, memang betul Pak Gun. Jadi memang nggak bisa dipungkiri ya, bahwa kita itu nggak lepas daripada tadi saya katakan kan bahwa ada banyak nilai rabbani di situ gitu ya. Nggak semata-mata kita berbeda cuma seperti manajemen umum gitu, memimpin ataupun kita bermanajemen dengan pekerja. Kita harus juga mengingat ada nilai-nilai. Ya tentu apalagi kalau nilai agama di sana ya. Nah, contoh kecil bagaimana kita menyelesaikan suatu permasalahan dan pembiayaan. Bagaimana kita menyelesaikan persoalan dengan karyawan dan segala macam. Kita tegas ada, tapi kita masih mengawal itu dengan suatu nilai-nilai rabbani tadi, gitu ya. Belum lagi manajemen ataupun katakan direksi situ harus menjadi panutan kan? Jadi panutan bagaimana dia duluan mengamalkan semua nilai ibadah yang ada di sana. Ya istilah canda saya, kalau waktu pergi rapat waktu sholat ya cepat sholat. Itu sama manusianya, produknya, jasanya, kegiatan operasionalnya, itu semua sesuai dengan nilai syariah tadi. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Budi, ya Pak udah Gun. seger ya? Alhamdulillah segar. Tadi kotor-kotor kita. Pak, bicara soal kalau bank syariah itu prudentiality-nya diatur sama otoritas kan ya? Betul. Dulu BI, sekarang OJK, ya masih ada juga peraturan-peraturan Bank Indonesia. Lalu namanya juga bank syariah, ada yang disebut maqasid syariah katanya gitu. Aturan-aturan atau idealisme yang juga diharapkan dikembangkan gitu kan di perbankan syariah. Nah ini kan jadi ada aturan hukum positif, ada undang-undang perbankan syariah, ada peraturan Bank Indonesia, nanti peraturan OJK, tapi ada juga maqasid syariah dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional yang juga perlu dijalankan. Kepatuhannya harus ngikutin yang mana nih Pak Budi? Ya jelas Pak Gun, konsekuensi kita sebagai bank umum syariah tentu kita harus ikuti semuanya dong. Semua kita harus ikuti, nggak bisa tidak gitu ya. Saya kira nggak bertabrakan, bahkan selaras kok gitu ya. Justru tanggung jawab itu kelebihan, kebanggaannya sebagai manajemen bank umum syariah kita bisa melaksanakan tadi kan saya kata nilai-nilai rabbaniyah yang ada dalam aturan-aturan yang diberikan oleh DPS dalam bentuk fatwa-fatwa ya. DSN itu lewat DPS kan memberikan gagasan-gagasan fatwa yang sifat transaksional. Tapi ada hal yang lebih penting lagi, itu nilai-nilai moral, ya. Nilai-nilai lain daripada tingkah laku atau perilaku, cara berpikir, ya, cara menyelenggarakan suatu acara itu juga diatur. Jadi saya kira semua bank umum syariah juga begitu, pasti mengatur, dia membuat governance structure dulu. Mau bagaimana bank ini menjalankan nilai syariah tadi. Nah, udah gitu semua di blended, peraturan eksternal, internal semua di blended. Nah, jadi governance structure, nah itu akan kita tegakkan, kira-kira begitu. Jadi kalau boleh dibilang aturan-aturan tadi bukan cuman esensinya, tapi juga sampai kalau bisa gitu atribut-atribut ya, dalam penyelenggaraan yang bersifat seremonial pun kalau bisa juga menyentuh gitu ya Pak. Betul, harus begitu. Lalu kan ini ada yang namanya kepatuhan sumber daya manusia terhadap aturan-aturan yang ada atau sumber daya insani. Nah, penegakannya gimana Pak Budi?
kan kalau kita bicara bisnis atau kita bicara tentang manusia lah, pasti ada ujian, hukuman gitu ya. Nah itu di syariah bagaimana? Besaran antara besaran-besaran bisnis, patuh secara bisnis dengan patuh dengan secara syariah, ada kesamaan atau memang harus selaras atau bagaimana menyelaraskan? Yang jelas harus selaras. Jadi gini Pak Gun, bahwa syariah umumnya pada umumnya itu pasti dia akan masuk ke ranah human capital dulu. Nggak memandang dia pejabat eksekutif ataupun dia pelaksana, tapi dengan governance structure yang sudah kita buat tadi, maka dia harus patuh pada itu. Yang banyak nilai kesyariahannya, jadi syar'i lah di sana. Nah, gimana cara menyampaikannya? Tentu baik cara. Kalau kami itu dalam ada suatu namanya adalah training induction, ya. Pengenalan. Ya. Bagaimana semua itu harus patuh pada nilai keseharian tersebut, selain kepada tuntutan lainnya kayak kira-kira. Nah, kemudian setelah itu kelar semuanya, maka kita langsung membuat suatu reward and punishment. Kita cek dia. Itu adalah perjalanan kami pertama tuh, ya. Jadi manusianya, produknya, jasanya, kegiatan operasionalnya, itu semua sesuai dengan nilai syariah tadi. Itu sudah dibuat, ya. Kami masuk ke tingkatan kedua, gitu ya. Tingkat kedua, sekarang kami mengenalkan namanya GCG, ya. Kami mengenalkan GCG, Good Corporate Governance tadi, yang dimana merupakan suatu istilahnya ya, suatu kalau istilahnya adalah kerangka untuk mengamalkan itu semua, kira-kira begitu. Nah, di situ juga kami mengadakan pengujian kembali, apakah seluruh pejabat karyawan itu juga tetap konsekuensi sama tadi. Kalau masih terasa kurang, kembali ke step pertama tadi, ya kan? Aturannya, atau yang kurang jelas, operasional segala macam gitu. Nah, kalau udah memastikan sudah mapan semuanya, mereka tuh sudah mudah menerima kepatuhan itu tersebut, baru masuk ke tahap terakhir menurut saya ya, yaitu namanya adalah semua bergerak budaya peran lewat dasar GCG tadi. Ya. Tapi GCG udah beda kayaknya tuh Pak ya? Bukan Good Corporate Governance lagi, tapi udah God Corporate Governance. Betul Pak, sekali di situ kira-kira. Jadi di sana betul-betul diharapkan di tingkat 3 ini adalah semua nggak perlu lagi ada hal-hal yang sifatnya friksi, ya kemudian perpecahan ataupun tidak ada kerjasama, saling bukan menjegal ya, saling sifatnya tidak membantu lah kira-kira gitu. Semua menuju ke satu titik yaitu namanya pencapaian selain profit laba ya, tapi mencapai suatu nilai-nilai sebagai banker syariah tadi. Nggak gampang loh Pak menurut saya Pak. Ya. Jadi nggak cuman banker syariah itu idealnya tidak sekedar merasa diawasi oleh aturan prosedur, tapi ya ini tadi yang good corporate governance tadi gitu. Jadi memang diawasi oleh Tuhan. Bahkan kalau yang bersangkutan melakukan kesalahan, kulit, tangan, kaki, telinganya bisa jadi saksi, bukan cuman sekedar menyalahi aturan terus ada orang lain yang bersaksi gitu. Baik Pak Budi. Baik Pak Gunawan. Kita kayaknya perlu istirahat Pak. Betul. Kita udah seharian. Terima kasih banyak Pak Budi. Syukuran Pak John. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak. Yuk. TTB sama CKB. Ini TTB, tuntun baik. Kalau CKB itu turunan yang bawah gitu kan, nggak berani. CKB, cakan kaki baik.